mengungkap senjata rahasia Indonesia untuk menghadapi krisis dolar. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai melemah, banyak masyarakat Indonesia langsung panik. Wajar saja, dolar adalah mata uang dunia. Semua transaksi internasional, utang luar negeri, hingga harga komoditas seperti minyak dan gandum sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dolar. Tapi, tahukah kamu? Di balik layar, Indonesia ternyata punya serangkaian senjata rahasia untuk bertahan dan bahkan menyerang balik ketika krisis dolar mengancam. Mari kita kupas tuntas satu persatu. Krisis dolar, ancaman nyata bagi negara berkembang. Dolar Amerika Serikat telah lama menjadi raja dalam sistem keuangan global. Ketika dolar menguat, dampaknya bisa sangat serius, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mengapa? Utang luar negeri. Banyak pinjaman internasional yang diterbitkan dalam mata uang dolar. Saat dolar menguat, utang ini jadi jauh lebih mahal untuk dibayar dalam rupiah. Ini bisa memperburuk defisit anggaran negara. Harga barang impor naik. Barang-barang seperti bahan bakar, mesin, hingga makanan tertentu yang diimpor akan jadi lebih mahal. Ini bisa memicu inflasi, tekanan terhadap cadangan devisa. Pemerintah dan Bank Indonesia harus menggunakan cadangan dolar mereka untuk menjaga stabilitas mata uang, yang jika terlalu sering dilakukan bisa melemahkan pertahanan ekonomi nasional. Lalu, apa yang dilakukan Indonesia untuk melawan ancaman ini? Cadangan devisa. Tameng pertama Indonesia. Senjata utama Indonesia dalam menghadapi gejolak dolar adalah cadangan devisa. Pada awal tahun 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat lebih dari 140 miliar dolar AS. Tapi bagaimana sebenarnya cadangan devisa ini bekerja? Fungsi cadangan devisa menstabilkan rupiah. Bank Indonesia bisa menggunakan dolar dalam cadangan ini untuk membeli rupiah di pasar, sehingga permintaan rupiah naik dan nilainya tidak jatuh terlalu dalam. Membayar utang dan impor cadangan ini juga menjadi sumber pembayaran utang luar negeri dan transaksi internasional penting. Namun, menggunakan cadangan devisa terlalu sering seperti membakar bahan bakar di kapal yang sedang mengarungi badai. Maka, Indonesia butuh strategi lain, bilateral swap agreement, jalur darurat di tengah badai. Inilah salah satu senjata rahasia yang sering luput dari perhatian publik, perjanjian swap bilateral. Apa itu? Swap bilateral adalah perjanjian antara dua bank sentral, misalnya Bank Indonesia dengan Bank of Japan, yang memungkinkan mereka saling menukar mata uang domestik dalam jumlah besar. Kenapa penting? Misalnya, saat dolar langka, Indonesia bisa menggunakan perjanjian swap dengan Tiongkok atau Jepang untuk mendapatkan yuan atau yen, menggantikan kebutuhan akan dolar dalam transaksi luar negeri. Dengan cara ini, tekanan terhadap dolar bisa dikurangi secara signifikan. Perjanjian swap Indonesia saat ini mencakup negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia, Malaysia, Thailand. Ini bukan hanya pertahanan ekonomi, tapi juga diplomasi strategis dalam bentuk keuangan. Local Currency Settlement, perdagangan bebas dolar. Strategi jitu lainnya adalah Local Currency Settlement, LCS. Dalam sistem ini, negara-negara sepakat untuk melakukan transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang masing-masing, bukan dolar. Contoh, jika Indonesia mengimpor barang dari Malaysia, maka pembayaran bisa dilakukan dalam rupiah dan ringgit, bukan dolar. Negara mitra LCS Indonesia, Jepang, Malaysia, Thailand, Tiongkok. Manfaat LCS sangat besar, mengurangi ketergantungan terhadap dolar, mengurangi biaya konversi mata uang, mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan. Strategi ini adalah bentuk de-dolarisasi secara damai dan efisien. Domestic Non-Deliverable Forward, DNDF, jurus ninja dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memiliki instrumen canggih yang tidak banyak diketahui publik, DNDF. Apa itu DNDF? Ini adalah kontrak keuangan antara Bank Indonesia dengan pelaku pasar falas,
yang memungkinkan mereka mengunci nilai tukar rupiah terhadap dolar untuk jangka waktu tertentu. Manfaat: memberikan kepastian nilai tukar bagi pelaku pasar, mengurangi spekulasi, menenangkan pasar saat volatilitas tinggi. Bayangkan ini seperti sabuk pengaman di mobil. Tidak terlihat, tapi sangat krusial saat terjadi benturan emas dan diversifikasi cadangan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Bank Indonesia juga mulai mengalokasikan sebagian cadangan devisa dalam bentuk emas. Kenapa emas? Emas dianggap sebagai safe haven saat krisis. Begitu pula sebaliknya. Dampaknya, mendorong transaksi lintas negara tanpa perlu konversi ke dolar, memperkuat sistem ekonomi digital ASEAN, mengurangi dominasi dolar dalam transaksi retail internasional. QRIS bukan sekadar teknologi, tapi bagian dari strategi besar menghadapi dominasi dolar. Strategi fiskal dan moneter terpadu. Tak cukup hanya dengan alat-alat teknis, Indonesia juga memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Contoh, kebijakan subsidi energi untuk menekan inflasi saat harga minyak dunia naik, insentif ekspor untuk meningkatkan pemasukan dolar, pengetatan suku bunga untuk menjaga daya tarik rupiah. Kombinasi kebijakan ini menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri sekaligus menahan dampak krisis eksternal. Diplomasi keuangan dan regionalisasi. Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti G20, ASEAN Plus 3, dan IMF, mendorong agenda penguatan cadangan regional melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization, CMIM. Peran Asia dalam reformasi sistem keuangan global, diversifikasi mata uang cadangan dunia. Melalui pendekatan diplomatik ini, Indonesia bukan hanya bertahan, tapi juga ikut membentuk ulang lanskap keuangan dunia yang lebih seimbang dan inklusif. Peran masyarakat dan edukasi keuangan. Semua strategi ini tak akan berarti tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi finansial menjadi bagian penting dari strategi nasional. Literasi investasi, manajemen risiko falas untuk eksportir dan importir. Promosi penggunaan mata uang lokal dalam bisnis masyarakat yang cerdas secara finansial adalah pertahanan terbaik dari dalam negeri. Bukan cuma bertahan, tapi bangkit. Krisis dolar adalah ancaman yang nyata, tapi bukan akhir dari segalanya. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, kita bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bangkit dan mandiri. Dari cadangan devisa hingga swap mata uang, dari emas hingga QRIS, dari diplomasi hingga edukasi, Indonesia tengah membangun benteng pertahanan keuangan modern. Kini, saat dunia dilanda ketidakpastian, kita tidak lagi hanya bergantung pada belas kasih dolar. Kita punya senjata, kita punya strategi, dan yang paling penting, kita punya tekad untuk menjadi pemain, bukan korban, dalam panggung ekonomi global. Kalau kamu tertarik menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana Indonesia memainkan peran penting di era krisis global, atau ingin tahu bagaimana kamu sebagai individu bisa mempersiapkan diri menghadapi ancaman ekonomi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena kita akan bongkar lebih banyak rahasia finansial yang bisa bikin kamu makin siap menghadapi dunia yang tak pasti.